Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia. Ini Media 1 B11905 dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haluleo. Di sini saya akan mengedukasikan gizi kepada masyarakat pesisir untuk mengenal apa itu kekurangan vitamin A. Nah, jadi yang pertama-tama sebelum kita mengetahui apa itu KVA, pertama kita akan mengetahui apa itu vitamin A. Jadi, vitamin A adalah salah satu zat gizi penting yang larut dalam lemak dan disimpan dalam hati, tidak dapat dibuat oleh tubuh, sehingga harus dipenuhi dari luar. Vitamin A merupakan mikronutrien yang sangat penting untuk menjadi bagian dari asupan makanan. Tubuh manusia tidak memiliki kemampuan memproduksi sendiri vitamin A, sehingga harus mengandalkan asupan dari luar. Setelah kita mengetahui vitamin A, untuk mengetahui manfaatnya, yang pertama, manfaat dari vitamin A itu yang pertama, membantu mata menyesuaikan diri terhadap perubahan cahaya dari terang ke gelap. Yang kedua, mencegah kekeringan selaput lendir mata yang disebut sklerosis konjugatif. Yang ketiga, mencegah terjadinya kerusakan mata berlanjut yang akan menjadi bercak bites sampai kebutaan. Yang keempat, menjaga kesehatan kulit dan selaput lendir, saluran pernafasan, saluran kemih, dan saluran pencernaan terhadap masuknya bakteri dan virus. Kelima, membantu pertumbuhan tulang dan sistem reproduksi. Keenam, membantu pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan, pembelahan sel, dan diferensiasi sel. Dan yang ketujuh, meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan bersifat antioksidan yang dapat menetralisir radikal bebas penyebab kerusakan sel dan jaringan. Setelah kita mengetahui berikutnya, vitamin A itu bersumber dari yang kedua dari makanan hewani seperti hati, kuning telur, ikan, daging, ayam, dan bebek. Yang ketiga, buah-buahan yang berwarna kuning dan jingga seperti pepaya, mangga masak, alpukat, cemeng merah, dan pisang. Yang ketiga, sayur-sayuran yang berwarna hijau tua dan berwarna jingga seperti bayam, tomat, dan wortel. Dan yang terakhir, yang kelima, bahan makanan yang difortifikasi atau diperkaya dengan vitamin A seperti margarin, susu, dan mie instan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu vitamin A, sekarang kita akan mengetahui apa itu kekurangan vitamin A. Jadi kekurangan vitamin A adalah suatu keadaan di mana simpanan vitamin A dalam tubuh berkurang. Pada tahap awal ditandai dengan gejala rabun senja atau kurang dapat melihat pada malam hari. Gejala tersebut juga ditandai dengan menurunnya kadar serum retinol dalam darah. Di samping itu, kekurangan vitamin A meningkatkan resiko anak terhadap penyakit infeksi saluran pernafasan dan diare, meningkatkan angka kematian karena campak, serta menyebabkan keterlambatan pertumbuhan. Defisiensi vitamin A adalah salah satu masalah kesehatan yang paling sering terjadi. Penyebab utamanya adalah kurangnya kandungan vitamin A dalam makanan secara kronis sehingga gagal memenuhi kebutuhan fungsi tubuh normal seperti pertumbuhan jaringan, metabolisme normal, dan ketahanan terhadap infeksi. Nah, jadi sekitar 250.000 sampai 500 anak di negara berkembang menjadi buta setiap tahun karena kekurangan vitamin A. Dengan prevalensi kecil di Asia Tenggara dan Afrika, dengan tingginya defisiensi vitamin A telah dialami oleh lebih dari 100 juta anak di seluruh dunia, sehingga mudah diserang oleh penyakit infeksi dan keadaan. Adapun penyebab dari kekurangan vitamin A itu yang pertama, bila ditinjau dari konsumsi makanan sehari-hari, kekurangan vitamin A disebabkan yang pertama itu konsumsi makanan yang tidak mengandung cukup vitamin A atau provitamin A untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua, baik tidak diberikan ASI eksklusif. Ketiga, menu tidak seimbang atau kurang mengandung lemak, protein, seng atau ZN atau zat gizi lainnya yang diperlukan untuk penyerapan vitamin A dan penggunaan vitamin A dalam tubuh. Yang keempat, adanya gangguan penyerapan vitamin A seperti pada penyakit-penyakit antara lain seperti penyakit pankreas, diare kronik, kurang energi protein
dan lain sebagainya, sehingga kebutuhan vitamin A meningkat. Yang kelima, adanya kerusakan hati seperti pada kurang gizi dan hepatitis atau radang rival kronik, menyebabkan gangguan pembentukan RBP atau retinal binding protein dan prealbumin yang penting untuk penyerapan provitamin A. Nah, bagaimana tanda dan gejala KPA? Jadi tanda dan gejala KPA defisiensi vitamin A itu diantaranya itu yang pertama, kulit kering, mata kering, gangguan penglihatan pada malam hari, inverted atau kemandulan, kemudian tubuh kembang yang terhambat, infeksi dada dan tenggorokan, luka yang sulit sembuh, yang kemudian jerawat sebagai salah satu masalah kulit yang juga sering dikaitkan dengan defisiensi vitamin A. Nah, bagaimana tanda klinis kekurangan vitamin A? Jadi, menurut WHO World Health Organization tahun 1996, tanda-tanda klinis yaitu yang pertama, buta senja. Buta senja atau rabun senja disebut juga night blindness, mesotalopia atau hemarolopia, adalah ketidakmampuan mata untuk beradaptasi dengan pencahayaan yang kurang, sehingga timbul keluhan tidak bisa melihat dengan baik pada malam hari dalam cahaya yang redup atau keadaan gelap. Kondisi ini merupakan tanda dari suatu kelainan yang mendasari. Hal ini terjadi akibat kelainan pada sel batang retina yang berperan dalam penglihatan malam. Sudah terlihat pada gambar di samping. Nah, yang kedua, penyebab utama dari terjadinya xerophthalmia adalah kekurangan vitamin A yang dibutuhkan untuk memberi nutrisi pada bagian mata, termasuk lapisan bening di permukaan mata atau korneanya. Tanpa vitamin A, pelumas bola mata juga akan berkurang, sehingga mata menjadi kering, yaitu kering pada selaput lendir. Pada selaput lendir mata terlihat pada gambar samping, bagian putih mata itu terlihat kering, kusam. Nah, yang selanjutnya, kserosi konjugatif disertai bercak ditot. Terlihat pada gambar, pada bola mata ada bercak putih seperti sabun. Itu penumpukan keratin dan sel epitel. Nah, yang keempat, kserosis kornea atau kekeringan pada selaput bening mata. Tanda-tandanya itu terlihat pada gambar bahwa pada kornea mata tampak suram dan kering dengan permukaan tampak kasar, dan kekeringan pada konjugatif ini berlanjut sampai kornea. Keadaan umum anak biasanya buruk atau dalam gizi buruk dan menderita penyakit infeksi dan sistemik lain. Yang kelima, keratomalacia atau ulcerasi kornea atau borok kornea kurang dari sepertiga permukaan kornea. Terlihat dari gambar, keratomalacia ini sebagian besar dari matanya melunak seperti bubur. Nah, yang keenam, jaringan parut kornea atau cicatrix atau scar. Terlihat pada gambar, kornea mata tampak menjadi buta atau bola mata tampak mengecil. Apabila luka pada kornea telah sembuh, akan meninggalkan bekas berupa sikatrik atau jaringan parut. Kemudian penderita menjadi buta yang sudah tidak dapat disembuhkan walaupun dengan operasi cangkok kornea. Dan yang ketujuh dan terakhir, fundus xerophthalmia dengan gambaran seperti cendol. Fundus xerophthalmia atau disertai kelainan fundus xerophthalmia yaitu di mana pada fundus didapatkan bercak-bercak kuning keputihan yang tersebar dalam retina. Umumnya terdapat tepi sampai arcade vascular temporal. Pada bagian ini hanya dapat diamati dengan funduskopi. Nah, bagaimana dampak dari kekurangan vitamin A? Jadi
Dampak yang timbulkan akibat defisiensi vitamin A itu diantaranya pertama berpengaruh terhadap sintesis protein sehingga juga mempengaruhi pertumbuhan sel. Karena itulah anak yang menderita defisiensi vitamin A akan mengalami kegagalan pertumbuhan. Yang kedua, kurang gizi mikro atau vitamin A dan zinc merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kejadian kurang gizi kronis substantif. Yang ketiga, defisiensi vitamin A tingkat berat dapat mengakibatkan keratomalacia dan kebutaan. Telah diketahui vitamin A berperan pada integritas sel epitel, imunitas, dan reproduksi. KPA pada anak balita dapat mengakibatkan risiko kematian sampai 23-30%. Mortalitas anak balita yang mengalami buta karena keratomalacia dapat mencapai 50-90%. Yang keempat, daya tahan tubuh menurun. Tercukupinya vitamin A dalam tubuh juga membantu penting untuk menjaga dan membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Dan ini bisa mengakibatkan gangguan pada kulit dan rambut, bahkan melemahnya sistem imun tubuh. Yang kelima, mengganggu perkembangan janin dan ibu hamil. Selain anak-anak, ibu hamil pun menjadi golongan yang rentan mengalami kekurangan vitamin A. Risiko ini paling tinggi dialami saat trimester ketiga, di mana pertumbuhan janin berlangsung dengan pesat. Namun demikian, bukan berarti ibu hamil bisa semuanya mengkonsumsi suplemen vitamin A. Perlu diingat bahwa konsumsi vitamin A yang sembarangan hingga berlebih justru dapat membahayakan janin. Nah, bagaimana untuk penanggulangan KPA? Jadi, penanggulangan KPA defisiensi vitamin A dapat melalui penyuluhan dan pendidikan gizi agar masyarakat secara teratur mengkonsumsi sumber makanan vitamin A. Meski vitamin A hanya terdapat pada makanan hewani yang relatif mahal, tetapi kita dapat memanfaatkan karotenoid yang banyak terdapat dalam sayuran dan buah. Yang kedua, mengembangkan produk fortifikasi vitamin A pada makanan. Bahan makanan seperti fortifikasi vitamin A pada tepung terigu. Adapun fortifikasi vitamin A itu merupakan salah satu bentuk program yang paling murah dan memberikan hasil paling tinggi atau cost efektif, tapi harus dirancang dengan matang untuk mendapatkan makanan pembawa vitamin yang paling efektif. Nah, yang terakhir, dalam program perbaikan gizi sekarang lebih dikenal dengan program Bina Gizi yang dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan setiap 6 bulan, yaitu bulan Februari dan Agustus. Anak-anak balita diberikan kapsul vitamin A secara gratis dengan target pemberian 80% dari seluruh anak balita. Sisanya 20% diharapkan pada keluarga yang telah mampu memberikan vitamin A secara mandiri. Nah, bagaimana untuk pencegahan dari pencegahan kekurangan vitamin A? Nah, untuk pencegahan kekurangan vitamin A itu yang pertama, pemberian ASI eksklusif kepada bayi sampai umur 6 bulan dan dilanjutkan pemberian ASI hingga umur 2 tahun dan memberikan makanan pendamping ASI yang cukup dan berkualitas. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang dengan gizi seimbang dan kaya vitamin A dalam menu makanan sehari-hari. Yang ketiga, mencegah cacingan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang keempat, mengkonsumsi kapsul vitamin A sesuai kebutuhan sasaran dan terlihat pada gambar di samping bahwa untuk kapsul vitamin A biru dengan dosis 100.000 buah hanya diberikan bayi usia 6-11 bulan. Dan untuk kapsul vitamin A yang berwarna merah dengan dosis 200 buah hanya diberikan kepada anak balita dan ibu nifas. Mungkin itu saja penjelasan yang saya berikan untuk mengenalkan kekurangan vitamin A kepada masyarakat pesisir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq